selalu muncul ya keinginan, selalu muncul tuntutan, selalu muncul rengekan saya bilang ya. Orang Sunda ira atau ya orang Sunda jadi presiden, jadi wapres, jadi menteri gitunya diwakili karena orang Sunda teh loba betul ya banyak sekali tapi kunaon anu jadingan saeutik jauh lahnya ka presiden atau ka wakil presiden. Nah ini mungkin tugas kita bersama ya salah satunya melalui MMS ini ya mudah-mudahan bisa terformulasikan dengan cantik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kanal Apa Kabar .news dan Koran Gala Televisi. Pada Senin 8 Juli 2024 telah berlangsung satu diskusi, satu perbincangan di forum Majelis Musyawarah Sunda yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate yang dihadiri oleh para tokoh Sunda dari beragam latar belakang. Untuk mengetahui lebih jauh apa sebetulnya MMS ini, di studio sudah hadir Kang Nu Firman yang merupakan atau berasal dari Forum Pakar Digitalisasi dan Literasi Publik MMS. Wilujeng Sumping, Kang Nu. Wilujeng Sumping, Kang Ton hatur nuhun. Sampurasun. Ram. Nah, gini Kang Nu, kita pengen tahu nih, apa sebetulnya yang dibicarakan tadi di forum MMS itu, atau juga sepenting apa sih MMS ini bagi masyarakat Sunda? Oke, mungkin kita bisa mulai dari situ. Ya, gini Kang Ton. Setelah melewati masa yang cukup panjang ya, ini berapa tahun lalu, aktivis-aktivis Kasundaan ya, yang memang concern ya terhadap bagaimana sih memperkuat posisi Kisunda teh dalam percaturan, dalam segala hal, dalam segala hal ya, itu sudah berlangsung cukup lama. Agendanya juga beragam gitu kan. Nah, terakhir agenda yang terus dibahas tapi tidak juga terjadi adalah Kongres Sunda. Awal kegiatan-kegiatan awal untuk menuju Kongres Sunda secara rasanya tos sababaraha kali dilaksanakan. Aya forum Sunda ngahiji, aya macam-macam lah. Bamu Sunda, ada Bamu Sunda dan sebagainya. Nah, ternyata panginten situasi dan kondisinya yang memungkinkan dan ternyata yang bisa mempercepat ini bukan Kongres Sunda, tapi lahirlah pemikiran orang bikin Majelis Musyawarah Sunda Oke, karena naon da meureun sama nya tugas nama mung beda merek meureunnya, tapi intinya mah sama, tujuannya sama, tokoh-tokohnya juga nyaris sama gitu kan, dan yang penting adalah semangat dan tujuannya sama. Nah, makanya hari Senin tanggal 8 Juli di Aula Barat Gedung Sate berkumpullah para tokoh Inohong. Perwakilan-perwakilan di daerah, perwakilan-perwakilan menak-menak, perwakilan-perwakilan para akademisi, penggiat segala rupi, anu janten potensi Kisunda ngumpul tah di Aula Barat Gedung Sate Kirang Langkung tadi nu hadir 300 jalmi. 300-nya. Ya. Tokoh-tokoh nasional hadir, para mantan purnawirawan, para mantan petinggi pemerintahan, para petinggi TNI, polisi, para akademisi, para pelaku usaha, para pelaku budaya, para aktivis, para pokoknya sadana nya tiasa mewakili entitas Kasundaan. Nah, naon anu tadi dinten Senin di bahas teh kahiji panginten ti panitia oge ti penggagas inisiator Pak Ganjar Kurnia ngabewarakeun yen Majelis Musyawarah Sunda teh bukan organisasi secara nama, tapi sejenis kumpulan. Think tank lah. Kumpulan
kumpulan dari potensi-potensi yang diyakini mempunyai pemikiran-pemikiran yang bagus untuk Sunda dan Kasundaan, oge kanggo nagara gitu berkumpul. Ini semacam konsolidasi dari potensi itu ya, yang tentu saja konsolidasi potensi ini bisa dan harus diarahkan ke arah kemajuan. Kemajuan saha? Kahiji panginten kamajuan orang sebagai orang Sunda, kamajuan wilayah dan Tatar Sunda, oge kamajuan negara Indonesia. Jadi tadi tercermin sekali betapa dalam pertemuan itu muncul banyak sekali ide-ide yang luar biasa itu untuk kemajuan Sunda, untuk kemajuan Indonesia yang disampaikan oleh para pakar ya. Dan yang menarik lagi dari pemerintah ya, yang diwakili oleh Pak Sekda, Pak Herman Sekda Jabar ya. Sekda Jabar gitu mewakili pemerintah, karena Pak Herman sendiri mengakui bahwa forum seperti ini sangat penting sebagai counterpart, sebagai mitra ya. Gitu, karena ya di dalamnya itu tokoh-tokohnya luar biasa, banyak sekali. Sanes jalmi samania gitu, jeung tong di samaneakeun gitu. Nah, Herman Pak Sekda menyatakan ieu mah wajib dirangkul. Artinya kan ada kesadaran dari pemerintah daerah bahwa potensi tokoh-tokoh masyarakat itu menempati posisi yang vital, karena pemerintah pun tentu tidak bisa bekerja sendiri dong. Itu. Nah, Pak Herman bahkan memfasilitasi dan sebagainya, dan berharap ya, ini yang harus garis bawahi, berharap bahwa pelaksanaan pemerintahan itu harus didukung oleh semua pihak, ya seluruh stakeholder, termasuk oleh kelompok-kelompok Sunda ini ya, yang memang tekadnya sudah bulat tiba lagi, hayang ngamajukeun, hayang ngaronjatkeun naon harkat martabat ki Sunda teh. Jadi tadi mah nyambung ya. Jadi acara resminya mah ngistrenan, melantik ya, ngistrenan gitu, dikemas dengan suasana yang santai. Ngistrenan kepengurusan MMS anu didinya aya naon namina teh karatuan, karamaan, terus karesian, ada pakar ya, terus ada badan pekerja ya. Tah eta nu eusina teh nu tadi teh para tokoh dari berbagai bidang. Dari berbagai disiplin. Pokoknya ketokohan nama saya lah. Nah, artinya kita bisa berharap ya, dan MMS pun tentunya punya tanggung jawab ya, bagaimana ketokohan ini, bagaimana ke pengetahuan selama ini, bagaimana senioritasnya, itu memang harus diarahkan ke arah-arah kemajuan, dan kemudian dikolaborasikan atau didialogkan dengan unsur-unsur pemerintahan, karena bagaimanapun juga yang melaksanakan pembangunan program-program adalah pemerintahan gitu. Nah, jadi diharapkan ini muncul sebuah kolaborasi. Nah, tentu saja karena ini MMS Nemedi Istrenan tentu harus menyusun agenda-agenda yang fokus ke depan, kira-kira mana nih agenda yang akan menjadi prioritas untuk dielaborasi, untuk dipikirkan, untuk diformulasikan dan sebagainya, kemudian disampaikan ke stakeholder yang lain, terutama ke pemerintah daerah, pemerintah kota maupun pemerintah pusat gitu kan, untuk menjadi bahan-bahan masukan pada saat pelaksanaan program-program gitu. Panginten langkungna gini Kang Nu, ini kan forum seperti ini sebetulnya bukan forum yang pertama kan. Sejak dulu kita mengikuti selalu ada forum diskusi lah, forum yang untuk berbincang-bincang ya soal kesundaan, soal sumbangan nanti Sunda untuk masyarakat yang lebih luas gitu kan. Tapi kita melihat seringkali nggak buntut bangkong gitu loh. Ya. Jadi bicara semangat, isinya bagus, tapi apa yang dibicarakan tidak kemudian
istilahnya kalau lebih ekstremnya tidak segera dieksekusi lah. Ya, betul. Sehingga itu hanya berakhir pada forum itu saja gitu. Nah, kira-kira bagaimana dengan forum ini nih? Nah, gini, ada yang menarik tadi di agenda itu selain ngaistrenan ya, ngaistrenan pengurus, kemudian jam 4 itu ada sidang Majelis Musyawarah Sunda pertama. Majelis Musyawarah Sunda. Sidangnya loh. Sidangnya ya. Sidang resmi. Apa yang dibahas kemudian kebetulan saya tidak ikut ya, tapi saya bisa meyakini bahwa yang dibahas adalah mekanisme ke depan. Akan seperti apa MMS ini bekerja, mekanismenya tentu seperti apa, tentunya tidak akan langsung membahas isu per isu, tidak, ya pasti lebih ke ke bagaimana mekanisme ini bekerja, gitu kan, sehingga itu tadi entong dibentuk geledug ces, geledug ces ya. Mudah-mudahan enggak, kalau lihat semangat ya, kalau tadi lihat semangat begitu acara istrenan, panitia langsung mengarahkan para karamaan untuk bersidang. Ya. Nah, di situ Pak Nginten pasti disusun mekanisme apa ke depannya yang akan dilakukan oleh MMS ini, sehingga keberadaan MMS ini benar-benar bisa memberikan arti dan memberikan manfaat yang luas ke masyarakat, dan juga bersama-sama dengan seluruh stakeholder Jawa Barat ngamajukeun Sunda, Kisunda, wilayah Sunda, negara Sunda, dan negara Indonesia. Iya betul ya, kalau kita melihat potensi Kisunda yang sudah nanjur itu kan banyak sekali ya. Apalagi kalau kita melihat riungan tadi kan di situ ada orang-orang yang tidak sembarangan lah, orang-orang tidak samanea gitu ya. Maka sangat disayangkan kalau pemikiran-pemikiran mereka itu hanya sebatas diketahui, dibaca, tapi tidak dijadikan sebagai satu bahan untuk mengisi atau memberi nilai terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah nanti. Karena kalau pemerintah mau menempatkan mereka sebagai mitra, ya itu kan sangat bernilai sekali gitu kan. Sangat. Gini, Pantuan, tadi juga ada yang menarik. Ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Sekda ya, Pak Herman, sebagai representasi pemerintah daerah ya Jawa Barat, dengan yang disampaikan para tokoh termasuk inisiator Pak Ganjar Kurnia teh nyambung. Nyambung ya? Nyambung. Yen Jawa Barat teh kudu pangmajuna jadi provinsi pangmajuna, ini nih nyambung. Ya, dari MMS punya visi seperti itu, dari pemerintah daerah pun punya misi seperti itu kan, modal. Tinggal nyingkronkeun ya. Pemerintah daerah dengan segala perangkatnya, dengan segala kebijakannya, dengan segala anggarannya dan sebagainya tentu sudah punya mekanisme tersendiri. Nah, kalau diperkuat oleh pemikiran, oleh gagasan, ku kamandang senior-senior yang muncul dari berbagai disiplin ilmu, profesi dan sebagainya, merentiasa saling memperkuat. Nah, ini yang harus dimanfaatkan gitu ya, sinergitas pemikiran ini antara program-program pemerintah yang arahnya memang menuju ke Jawa Barat sebagai provinsi termaju, dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa daripada tokoh yang sama-sama nih tujuannya ngajadikan provinsi Jawa Barat sebagai daerah termaju dan sejahtera, kan nyambung. Iya. Gitu. Nah, begini, beberapa kali ya saya mengikuti satu forum perbincangan terbatas dari beberapa tokoh yang punya kepedulian terhadap kesundaan dan juga kepada tokoh-tokoh Sunda gitu ya. Nah, perbincangan terbatas ini beberapa kali mengirimkan sejumlah nama yang diusulkan kepada pusat. Biasanya itu dilakukan setelah Pilpres atau menjelang pembentukan kabinet. Itu sebuah upaya bagaimana agar orang-orang Sunda ini juga masuklah dalam kabinet. Tapi beberapa kali juga ada kekecewaan karena melihat ternyata kok orang Sunda teh asa tidak dianggap gitu ya. Artinya yang masuk di situ tidak mewakili secara memadai lah untuk orang Sunda gitu ya. Nah, apakah itu berarti juga
orang Sunda ini di sisi lobby atau daya tawar itu tidak cukup kuat di tingkat nasional. Ya, itu anggapan kita selama ini ya, dan memang terbukti juga gitu ya. Nah, makanya ada juga semangat ya bagaimana potensi Sunda yang sangat luar biasa ya. Dari segi elektoral saja, Jawa Barat tehnya 30% dari nasional. Populasi DPT nasional ya. Seperti lu ya. Artinya itu kekuatan atau potensi politik yang seharusnya diperhitungkan oleh pusat, ya, oleh siapapun yang berkuasa. Nah, betul Penton ya, kita amati juga ya, karena kita sama-sama orang media, selalu muncul ya keinginan, selalu muncul tuntutan, selalu muncul rengekan, saya bilang ya. Orang Sunda, ira atau ya orang Sunda jadi presiden, jadi wapres, jadi menteri, gitunya diwakili karena orang Sunda teh loba betul, ya banyak sekali. Tapi kunaon anu jadi ngan saeutik, jauh lahnya ke presiden atau ke wakil presiden. Nah ini mungkin tugas kita bersama, ya, ya salah satunya melalui MMS ini, ya mudah-mudahan bisa terformulasikan dengan cantik lah, ya bisa berstrategi dengan cantik gitu ya, karena betul wajar gitu ya, sangat wajar jika misalnya representasi Sunda, orang Sunda gitu, Jawa Barat itu ya patut diperhitungkan gitu ya. Nah, cuman itu tadi mungkin strateginya belum ketemu atau apanya belum ketemu. Nah, mudah-mudahan MMS ini juga memikirkan itu, ya memikirkan itu, karena bagaimanapun juga ya itu tadi Jawa Barat dengan segudang potensinya, betul, banyak sekali potensi Jawa Barat, termasuk potensi politik yang sangat berpengaruh terhadap politik nasional. Ya why not gitu? Kok kenapa sih masih belum muncul gitu. Nah sekarang kemarin ya Pilpres kemarin ada ini nama Sunda, tapi terjadi gitu kan ya. Ya mungkin salah kita juga gitu ya, salah kita juga ngotot, tidak mempersiapkan diri, tidak berstrategi atau apapun lah. Tapi mudah-mudahan itu apa yang disampaikan Kang Anton juga merupakan aspirasi ya, yang selalu muncul setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun selalu muncul ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi agenda ya, dan saya yakin juga akan menjadi agenda ke depan tuh bagaimana Majelis Musyawarah Sunda ini tidak hanya memang memikirkan hal-hal yang lokal ya, kepentingan lokal kesundaan, tapi juga mampu mendorong melahirkan pimpinan nasional orang Sunda. Iya. Wajar itu. Ini terakhir nih, Kang Nu, ada fenomena menarik juga kan untuk beberapa kali pemilu dalam konteks pemilihan wakil daerah lewat DPD itu kan. Senator. Okay. Jadi beberapa kali kita melihat bahwa perwakilan dari Jawa Barat itu selalu mendapatkan suara tertinggi, ya kan, se-Indonesia itu. Karena pemilihnya juga banyak. Banyak gitu kan. Tapi betapa kita melihat juga di ketika pemilihan pimpinan DPD di Jakarta itu, yang wakil terbanyak suaranya ini tidak menduduki posisi puncak di situ, ya kan? Iya betul. Jadi tidak sebanding itu antara suara yang mereka wakili atau yang mereka dapatkan dan posisi yang mereka peroleh di kepengurusan DPD itu. Nah itu juga bentuk kelemahan tawar menawar atau seperti apa ya? Gitu. yang jelas mah lain abong-abong bager lain. Bukan ya, itu tadi lah ya, lobbynya gitu kan. Padahal kita sudah punya modal ya, punya modal kuat. Senator Jawa Barat itu selalu mendapatkan suara terbanyak di Indonesia. Ya. Bahkan yang terakhir pun si siapa? Uhuy Komeng itu mendapatkan suara yang luar biasa. Kita lihat nanti apakah Komeng mampu
menaikkan daya tawarnya sehingga dia menjadi salah satu pimpinan di DPD, kita lihat Ya. kan. Karena Cek implangan Kang Nunu bagaimana? rada moal. Nah, karena kita juga sebelumnya punya senator yang juga luar biasa Ya. perorangan suaranya, Oni. Seharusnya dia jadi pimpinan, Ya. tapi henteu. Nah, itulah ya lebar gitu. Ya. Jadi kekuatan Sunda, potensi Sunda, manfaatkanlah jang Sunda oge, jang negara oge gitu. Nah, tapi gini Panton ya, terlepas dari obrolan kita ya, tadi kita bolehlah ya berharap dan insya Allah karena kita pun masuk di dalam MMS itu, ayolah kita sama-sama memanfaatkan lembaga ini, forum ini untuk sama-sama memberikan sumbangsih ya, sumbangsi pemikiran gitu kan, untuk memberikan energi kita untuk apa, untuk Sunda gitu. Dan ya tetap harus berkolaborasi ya dengan pemerintah daerah, dan mudah-mudahan pemerintah daerahnya pun selalu akomodatif, welcome gitu ya terhadap masukan-masukan apapun. Karena gini, kita bisa sukses ya, MMS bisa sukses, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga bisa sukses ke arah program memajukan pembangunan, memajukan daerah, memajukan kesejahteraan rakyatnya. Lamun orang bisa sarua dalam frekuensi yang sama. Ya, betul. Supaya bisa ngigelan zaman jeung ngigelekeun zaman gitu. Nah, itulah ya harapan kita, dan tentu saja Majelis Musyawarah Sunda ini adalah milik semua ya. Ini bukan forum yang tertutup, tapi ini forum yang inklusif ya. Siapapun bisa memberikan kontribusinya. Tujuannya itu tadi, kita sama-sama berkolaborasi gitu. Mudah-mudahan apa yang selalu kita keluhkan, apa yang selalu kita tuntut gitu ya di setiap kontestasi nasional ya tidak ada lagi, tapi kita benar-benar mempersiapkan sumber daya yang berkapasitas ya, dengan kualitas yang memang kualitas yang memang terpenuhi, sehingga ya Sunda Jawa Barat ya bisa sejajar bahkan lebih maju dari yang lain. Iya, oke. Ini sebuah perbincangan yang menarik. Tentu kita juga berharap semoga MMS ini keberadaannya tidak tukcing gitu. Jangan tukcing ya. Karena nggak ada lagi momentum ya. Dibentuk tapi cicing gitu kan. Tetap kita istiqomah pada satu tujuan tadi itu, yaitu sebagai upaya keur ngaronjatkeun derajat Ki Sunda. Mungkin begitu ya, Kang Nu. Siap, nuhun Panton. Ya, terima kasih atas kehadirannya di studio. Sami. Semoga perbincangan kita ada maslahatnya, ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.